Pemirsa Hasanah, ketika khotib berkhutbah, beberapa jamaah sholat Jumat ada yang tertidur. Aktivitas pekerjaan mulai pagi hingga tengah hari menyita energi sehingga tidak mampu menahan kantuk. Apakah tertidur di waktu khutbah menyebabkan ibadah sholat Jumat menjadi tidak sah? Aslinya yang namanya orang mendengarkan khutbah Jumat itu memang harus mendengarkan dengan seksama. Karena di dalam khutbah itu ada pelajaran, ada wasiyah, ada mau'izah. Maka selayaknya dan sudah sepantasnya orang yang datang sholat Jumat itu niatnya adalah untuk mendengarkan khutbah, sekalian juga nanti untuk mengerjakan sholat Jumatnya. Tapi memang itu teorinya. Dalam kenyataannya kadang-kadang kita memang menyaksikan banyak di antara jamaah sholat Jumat kita ini yang ya tertidur memang dia. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kalau dia tertidur ketika mendengarkan khutbah Jumat itu, lantas seremoni sholat Jumatnya menjadi batal? Nah jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena dalam mendengarkan khutbah Jumat itu, walaupun seharusnya dia dengarkan, tapi kalaupun dia tertidur, maka sholat Jumatnya tidak batal. Lagi pula sholat Jumatnya kan belum dimulai. Dikatakan sholat Jumat itu kalau sudah selesai khutbah, kemudian melaksanakan sholat. Nah kalau dia tertidur di dalam sholat, barulah batal sholatnya. Tapi kalau dia tertidur ketika mendengarkan khutbah, khutbahnya tetap sah dan sholat Jumatnya belum dimulai. Nah maka nanti kalau dia tertidur lalu dia mau sholat Jumat, di sini nanti perlu pertanyaannya adalah apakah dengan dia tertidur itu wudhunya menjadi batal? Nah, kalau menjadi batal berarti dia harus wudhu dulu sebelum mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau ternyata dia tertidur dan tidurnya tidak membuat batal, maka dia bisa langsung ikut mengerjakan sholat Jumat begitu khutbahnya selesai dan dikumandangkan iqamah, lalu dia ikut sholat begitu saja. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika dia tertidur itu batalkah wudhunya atau tidak? Para ulama dalam hal ini memang membedakan, ada tidur tertentu yang membuat batal wudhu kita, tapi ada juga yang membuat tidak batal. Di mana batasannya? Umumnya mengatakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu ketika para sahabat sudah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya di malam hari. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak segera kunjung datang juga. Sehingga sebagiannya ada yang tertidur, kepalanya terkulai, terkantuk-kantuk, ya kan? Walaupun sebagian lagi juga ada yang tetap terjaga. Nah, ketika kemudian akhirnya Rasulullah datang, Bilal langsung mengumandangkan iqamah dan sholat berjamaah isya langsung dimulai. Nah mereka yang tadi masih tertidur, terkantuk-kantuk dan sebagainya itu kemudian mereka bangun dan langsung ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Nah di sini kita temukan bahwa ada kasus di mana walaupun mereka tertidur tapi mereka langsung bangun untuk sholat. Berarti di sini wudhu mereka tidak batal. Nah tetapi ada hadis yang menyebutkan orang yang sudah sempat tidur maka dia batal wudhunya dan dia harus berwudhu lagi sebelum dia mulai sholat. Dalam hal ini digabunglah dua dalil itu dan dibuat garis batas yang jelas. Yaitu bagaimana tidurnya saat dia mendengarkan khutbah atau sedang menunggu kedatangan Rasulullah. Wudhunya dia melakukan tidur itu tidak bersandar pada satu tumpuan. Tidak bersandar ke dinding, tidak bersandar ke tiang, tidak bersandar ke tembok. Tidak tidur dengan berbaring, telentang, atau miring dan sebagainya. Tidurnya hanya bertumpu pada badannya sendiri, baik dengan tangan sebelah, ya sebelah kanan, sebelah kiri atau dua-duanya, atau dia tidur dengan memeluk kedua lututnya. Selama ini tegak dan tidak menempel entah kepada orang lain atau kepada dinding dan sebagainya, maka tidur yang seperti ini oleh kebanyakan para ulama dianggap belum membatalkan wudhunya. Dan oleh karena itu ketika nanti selesai khutbah dan qomat bisa langsung ikut sholat Jumat. Tapi kalau tidurnya sudah bersandar ke dinding, ke tembok dan sebagainya, nah ini para ulama umumnya sudah sepakat bahwa inilah tidur yang membatalkan wudhu. Maka begitu khutbah selesai, ya kemudian dia ingin mengerjakan sholat Jumat, tidak sah kalau begitu saja langsung sholat kecuali dia harus berwudhu kembali. Berwudhu kembali karena wudhunya yang tadi sudah batal gara-gara tertidur dan menempel ke tembok, menempel ke tiang, berwudhu lagi dan kemudian baru boleh ikut sholat Jumat. Tetapi orang yang sempat tertidur bukan berarti kemudian seluruh rangkaian ibadah sholat Jumatnya menjadi batal, tidak. Ini bukan berarti kemudian kita membolehkan orang, ya silahkan tidurlah kalau mendengar khutbah, tidak. Itu perbuatan yang buruk, yang tercela, yang sangat tidak sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat kita, yaitu
ketika mendengarkan khutbah itu seharusnya kita mendapatkan pelajaran dan bukan mendapatkan ketenangan dalam arti tertidur pulas. Dengan niat memang dari awal nanti kalau khutbah Jumat saya sengaja mau tidur. Nah dari awal saja niatnya sudah tidak benar. Kecuali orang yang memang dia tidak niat tidur tapi ternyata memang badannya dalam kondisi yang hampir tidak bisa menahan rasa kantuk lalu dia tertidur. Asalkan tidurnya tidak menempel ke tembok, ke tiang dan sebagainya dan masih berdiri tegak dengan posisi tubuhnya itu, maka sholat Jumatnya bisa langsung dilakukan tanpa harus berwudu kembali.